Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu budaya. Atas kesempatannya, saya dapat mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Lukisan The Arab Tale-Teller dalam Sudut Pandang Orientalisme. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Firmansyah dengan NIM 24114210004. Ya, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, apa itu Orientalisme? Orientalisme merupakan disiplin ilmu Barat pada abad ke-18 dan 19. Orientalisme menjelaskan tentang sebuah istilah yang merujuk pada cara berpikir atau penggambaran tentang budaya ketimuran oleh orang-orang Barat yang mencakup tentang studi bahasa, sastra, filsafat, desain, dan seni. Orientalisme berasal dari kata Orient yang berarti timur dalam bahasa Perancis. Sedangkan orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran. Sejarah orientalisme lahir dengan adanya praktek penjelajahan barat terhadap wilayah-wilayah yang berada di timur. Dengan tujuan awal yaitu kepentingan ekonomi dalam perspektif non-akademik. Ini merupakan tujuan penting bagi bangsa barat untuk mengetahui lebih dalam perihal timur dalam lingkup budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perkembangannya, Edward Said berkata bahwa usaha mengenali dan memahami timur diperkuat dengan adanya usaha barat untuk mendidik timur, dengan anggapan bahwa timur masih bersandar pada peradaban barat. Dimulai pada masa pertarungan antara dunia barat Nasrani abad pertengahan dengan dunia timur Islam, baik dalam lingkup keagamaan maupun ideologi. Menurut dunia barat, Islam merupakan problema masa depan secara keseluruhan di Eropa. Dalam masa perkembangannya, Orientalisme dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu masa sebelum meletusnya Perang Salib. Yang kedua, masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Lalu yang terakhir ada masa munculnya masa pencerahan di Eropa hingga saat ini. Oke, setelah kita mengetahui nih apa itu Orientalisme dan sejarahnya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu lukisan The Arab Tale-Teller dalam sudut pandang Orientalisme. Ini adalah tampilan karyanya. Ini karya yang sangat bagus ya, bisa kita nikmati. Karya ini diciptakan oleh Horace Vernet pada tahun 1883. Oke, sebelum saya menjelaskan gimana karyanya, kalian pasti belum tahu siapakah Horace Vernet itu. Ya, Horace Vernet adalah seorang pelukis yang lahir pada tanggal 30 Juni 1789 di Louvre, Paris. Vernet memiliki kebencian pada karya seni lukis yang memiliki makna akademis, sehingga ia memutuskan untuk melukis subjek yang diambil dari kehidupan kontemporer. Vernet merupakan seorang seniman yang dikenal secara luas dengan karyanya yang berupa lukisan potret, peperangan, dan orientalisme Arab, seperti yang akan saya bahas kali ini. Setelah mengetahui siapa Horace Vernet, kita langsung masuk ke penjelasan karyanya. The Arab Tale-Teller merupakan lukisan yang Vernet buat di Roma setelah kunjungan pertamanya ke Aljazair. Penggambaran The Tale-Teller berada di latar depan bagian kanan yang ini, memakai burnus bergaris abu-abu dan putih. Sedangkan penggambaran gadis di sisi kiri ini yang sedang memegang guci melambangkan keagungan, keanggunan yang diasosiasikan dengan rakyat jelata di Afrika Utara dan Timur Tengah. Vernet menggambarkan banyak fitur orientalis di seluruh lukisannya secara akurat, menyampaikan cara Barat memandang Timur. Penggambaran dominan yang terkait dengan orang Arab jelas sangat ditampilkan pada karya ini. Seperti orang yang ditampilkan dalam lukisan ini seluruh tubuhnya tertutup. Orang-orangnya juga digambarkan menggunakan sorban serta berjanggut. Selain itu, ada unta dan gubuk di latar belakangnya. Hal ini terlihat dalam penggambaran umum orang-orang tentang Arab Orientalis. Demikian pula sekumpulan pria yang duduk melingkar, tampak sedang memegang selang hokah. Ini dia selang hokah.
Oka sendiri merupakan bentuk hiburan yang sangat umum di masyarakat Arab. Sehubungan dengan latar belakang lukisan, penggambaran pegunungan dan medan yang belum dimanfaatkan meyakinkan para penikmat tentang gagasan dunia Arab. Dengan menggambarkan orang-orang ini yang duduk di atas tanah, Vernet memainkan tema umum masyarakat yang tidak beradab dan tanpa norma sosial. Dan yang terakhir, dengan membayangkan para pria yang duduk di atas permadani, tidak bekerja, serta sedang mendengarkan cerita, Vernet secara tidak langsung menyampaikan kurangnya industrialisasi dunia Arab. Ketika warga Barat melihat lukisan ini, itu akan meyakinkan mereka tentang keyakinan yang mereka percayai. Secara keseluruhan, ini adalah gambaran sempurna dari pandangan dominan tentang dunia Arab. Baik, tak terasa kita sudah berada di akhir materi. Oke. Jadi saya akan menarik kesimpulan dari seluruh materi yang saya bahas. Kesimpulannya ialah Orientalisme berasal dari kata Orient yang berarti timur dalam bahasa Perancis. Orientalisme merupakan sebuah istilah yang merujuk pada cara berpikir tentang budaya timur oleh bangsa barat yang mencakup tentang studi bahasa, sastra, filsafat, desain, dan seni. Orientalisme dimulai pada masa pertarungan antara dunia barat Nasrani abad pertengahan dengan dunia timur Islam, baik dalam lingkup keagamaan maupun ideologi. Pada lukisan berjudul The Arab Tale-Teller, ciptaan Horace Vernet, ia menggambarkan banyak fitur orientalis di seluruh lukisannya, secara akurat menyampaikan bagaimana cara Barat memandang dunia Timur. Secara keseluruhan, ini adalah gambar yang sempurna dari pandangan dominan yang ada tentang dunia Timur, yaitu Arab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya menyadari akan banyaknya kekurangan pada materi yang saya bawakan, dan pastinya saya tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon dikoreksi jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian saya, mohon dimaklumi dan dikoreksi demi mencapai saya yang lebih baik. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di drop di kolom komentar. Nanti saya akan jawab jika saya bisa. Dan saya akan berusaha untuk bisa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.